Dan kami bersama-sama Tuhan menikmati hidangan yang Tuhan sediakan bagi kami, hidangan Raja. Terima kasih ya Bapa untuk semua berkat-berkat Tuhan. Kami mau melihat lagi keindahan-Mu Tuhan, bahwa Engkau indah dari segala sisi. Engkau cantik Tuhan, Engkau mulia Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau Tuhan, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, sekaligus hamba yang melayani kami. Engkau Tuhan seindah, sekuat baja, selembut sutera Tuhan. Engkau kuat, Engkau tidak sombong. Engkau lembut, Engkau tidak lemah Tuhan. Engkau Tuhan adalah gembala kami yang agung, gembala kami yang memelihara kami, yang membawa kami rest Tuhan, berbaring di padang berumput hijau, sekaligus anak domba yang disembelih. Engkau Tuhan yang menyuplai segala yang kami perlukan. Kami gak kurangkan suatu apapun yang baik dari Tuhan, sebab semuanya ada daripadamu, olehmu, dan bagi kemuliaan namamu. Kau yang sumber segala-galanya Tuhan. Kau sekaligus roti hidup bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Kami puas, kami kenyang Tuhan menikmati Engkau. Pagi hari ini ya Bapa, biar Engkau mengubahkan kami dari kemuliaan kepada kemuliaan. Karena kami memandang Yesus, beholding the glory of God. Memandang kemuliaan dari Tuhan, yaitu Yesus sendiri yang keluar dari basem, dari dada, dari pelukan, dari pangkuan Bapa, yang keluar Tuhan bagi kami dan membawa kami masuk Tuhan, menikmati semua apa yang Kau sudah sediakan sebelum dunia didadikan di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, hari ini kami menikmati Yesus, kami menikmati semua kehadiran-Mu, menikmati semua keberadaan-Mu Yesus, menikmati semua yang Kau telah perbuat di kayu salib. Selesai, lengkap, sempurna, sudah terlaksana, sempurna Tuhan. Apa yang Kau rencanakan itu, apa yang Kau tujuan-Mu itu Tuhan, terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami mau Tuhan di dalam tangan-Mu, hidup kami di dalam tangan-Mu, keluarga kami, semua masa depan kami mau di tangan Tuhan yang memegang jagat raya ini, yang memegang segala bintang, yang memegang segala galaksi. Dan kami ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Dan kami menikmati Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Buka pintu mulut perkataan Tuhan, sehingga sampaikan firman-Mu yang tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang Kau firmankan sendiri, akan berhasil apa yang Kau suruhkan, karena pelaksana firman-Mu kuat. Terima kasih Bapak, karena firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapak, kami menikmati Yesus, menikmati urapan Tuhan, menikmati kuasa Tuhan yang begitu ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Ya, shalom. Shalom. Ya, selamat pagi. Si Kevin nggak datang ya, tapi kita tetap ada guru sekolah minggu. Yuk kita maju. Anak-anaknya bawa Jejes sama Yosua, ya. Apa-apa lah ya, juga ikutlah. Yuk kita doakan Tuhan yang bangun sekolah minggu kita, ya, gereja kita, gerejanya mana gurunya? Yuk doa, angkat. Ya, Bapak, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Mereka Tuhan, anak-anak panah di tangan pahlawan yang dilesatkan oleh Tuhan sendiri sampai kepada sasaran. Mereka Tuhan, tunas-tunas pohon zaitun yang sekeliling meja kami, yang Kau urapi, yang begitu banyak urapannya Tuhan, kuasanya. Mereka ada di tengah-tengah kami, bersama-sama kami Tuhan, punya roh yang sama, yaitu roh Kristus. Gak ada roh junior, tapi roh yang luar biasa. Mereka Tuhan juga menikmati semua hadirat Tuhan, berkat Tuhan, firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Kati Duma juga Tuhan, Fredrik yang terus yang Kau persiapkan Tuhan untuk sekolah minggu di tempat ini. Terima kasih Bapak untuk semua kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, haleluya. Duduk aja, mau duduk depan juga boleh. Mesti anak sekolah minggu duduk depan gitu ya. Anak-anak bukan itu ya, bukan jemaat kelas 2 ya. Mereka sama-sama aja. Ya, begitu lah. Mika udah siap? Udah ya. Ya, shalom. Shalom, silakan. Minggu lalu oh ya, jadi gini saudara ya, selamat liburan juga ya. Ini kita liburan, suasana liburan, tapi nggak apa-apa, kita lihat Tuhan. Minggu lalu kita lihat Yesus sebagai imam besar ya, imam besar agung kita. Dan sebenarnya Tuhan ingatkan gini, di gereja kita bukan datang untuk melihat
how to ya, how to do, apa bagaimana harus melakukan atau bagaimana harus perform. Bukan, saudara ya, kalau sudah mau lihat itu lihat aja di Google ya kan. Kalau sekarang gimana sih nyewa hotel di sini, gimana sih lihat itu? Ya, lihat aja, katanya sama engkong Google gitu. Ya, maksudnya gini, kalau bisa lihat di toko buku atau dimanapun ya. Tapi nggak semua baik memang. Tetapi kalau kita di gereja, kita nggak melihat how to, kita melihat kita bukan bagaimana harus perform, gimana, bukan. Tapi kita melihat Yesus. Amin. Ya, kita memandang kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan oleh Yesus. Ya, waktu kita melihat kemuliaan Tuhan, firman Tuhan katakan gini dalam 2 Korintus 3 ayat 18 mungkin ya. Itu kita diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Ya. Atau 1 Petrus 2 ayat 1 atau ayat 2 2 Petrus 1 ayat 2, waktu kita mengenal Yesus ya, dalam pengenalan akan Yesus kita menerima kelimpahan, multiplikasi kasih karunia demi kasih karunia ya, damai sejahtera demi damai sejahtera. Saudara, saya baru kedatangan tamu ya, temannya Lili dari Amerika. Kenapa dia ke Amerika? Oh, dia waktu itu kerusuhan katanya tahun 98. Ya, kalau orang Chinese kadang-kadang, dia dari Malang sih. Dia pikir gini, udah gak aman lah, tinggal di Indonesia udah gak aman gitu ya kan. Terus dia ada temannya kesana sini, kesana sini. Akhirnya dia ikut ya, akhirnya dia tinggal di Amerika, di Philadelphia. Ya, jadi kerja kasar gitu ya. Cuman poinnya gini, dia bilang, Amerika gimana? Ya, Amerika juga nggak aman, ya kan? Amerika 911, sejak 911 tower itu di New York rubuh. New York dekat dengan Philadelphia, nggak terlalu jauh. Kemudian di Boston, ya ada teroris, meledak dua, ya lagi Boston apa tuh, lari itu, maraton, ya. Kemarin ada lagi ya. Yang tema anak ini LGBT tuh. Ya, artinya nggak ada tempat yang aman selain di dalam Yesus. Amin. Ya. Dan di Indonesia gimana? Ya baru-baru aja, ya kan? Baru Lebaran ya, ada bom Solo katanya. Nah, tadi pagi atau kemarin tuh, Evelyn bilang, iya ada kecelakaan katanya di Cimahi, katanya bus masuk jurang, mati banyak gitu ya. Saudara lihat ya, nggak ada tempat aman selain di dalam Yesus ya. Cuman mungkin kita lihat kiri kanan depan belakang gitu ya, kadang-kadang kepengaruh juga ya. Gini, kalau yang udah berumur ketemu temannya kayak Lili ngomong, jangan makan ini, jangan makan ini, semua takut ya, karena kita mau udah umur segini, kita mah begini, kita mah begitu, kita mah begini ya. Nggak ada tempat aman selain di dalam Yesus. Saya harus katakan selain di dalam Yesus. Nah, kita udah lihat ya, kemarin minggu lalu kita memandang Yesus sebagai imam besar. Hebat ya, Yesus imam besar agung kita. Ya, Yesus imam besar agung kita. Ya, yang kita dimana didukung di bahunya, ya, yang kuat. Yesus menaruh kita di dadanya, di atas jantungnya dikatakan. Ya, minggu lalu kan kita dengar ya. Jadi waktu itu seperti Yohanes nyender dekat dadanya, saudara dan saya juga nyender dekat dadanya. Mana ada tempat yang lebih aman di dalam selain di dada Yesus ya, benar nggak? Dan hebatnya Allah perkasa yang luar biasa itu mau disandarin gitu sama Yohanes, hebat loh, ya. Nanti kita lihat ya. Hilang malah. Ya. Sambil jalan aja terus ya, pelan-pelan. Nah, sambil Mika siapin, saya ngomong aja dulu lah ya. Oh, belum itu belum. Nah, di Basem Bapak selalu accepted ya dalam Tuhan, karena dia kudus, dia imam besar kita. Ya, dan hebatnya lagi gini, dialah jalan. Ya, dia segini-gini. Kalau Yesus turun dari sorga, minggu lalu saya bilang kan, kalau dia dari ruang maha kudus, dari surga atau dari ruang maha kudus, kalau bicara skema suci ya, dia keluar, dia masuk, masalah nggak? Nggak masalah ya. Minggu lalu kita tahu ya bahwa dia imam besar, dia kudus,
dia accepted, dia diterima selama-lamanya. Ya, bayangin selama-lamanya. Nah, masalahnya waktu dia bawa saudara atau bawa Mika nih. Kalau saya imam besar, saya mesti bawa. Sekarang mempelai saya mau bawa ke hadapan Bapak. Masalah karena dia orang berdosa. Ya. Jadi waktu saya bawa masuk, saya masalah. Tetapi Tuhan selesaikan masalah itu dengan dia menjadi jalan darah, ya. Jadi perjanjian Tuhan itu perjanjian Tuhan masuk, ya, kita masuk, Tuhan bisa keluar dan membawa kita masuk hanya karena jalan darah, ya. Minggu lalu kita singgung sedikit Kejadian 15 ayat 8 sampai 18 bagaimana Abraham belah-belah itu, ya, ada korban lembu, ada kambing jantan, ada domba, ada merpati, ada tekukur, ya, jalan darah. Ya, saya pikirnya kenapa ya merpati sama tekukurnya nggak dipotong? Oh, ini lambang Roh Kudus. Ya, lambang Roh Kudus. Ya, Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai jaminan. Saudara, semua gambarannya begitu tepat gitu ya, bukan. Jadi kalau orang saudara jangan digentarkan oleh siapapun, ya. Kalau bilang, wah, Pak Melki mah nyocok-nyocokin, Joseph Rin mah nyocok-nyocokin. Enggak, saudara. Tuhan memperlihatkan kepada kita itu Yesus dari seluruh Alkitab. Amin. Ya, hari ini kita akan melihat Yesus dari hal yang lain lagi, dari kemah suci, kan. Minggu lalu saya janjikan, kan. Cuma kita mesti tahu dulu hal yang terpenting. Ya, tadi pagi saya juga ngomong sama Pak Alex. Iya ya, sebenarnya saudara dapat sehat, dapat perlindungan, dapat keamanan itu simple sekali. Saudara hanya beholding Jesus. Saudara dan saya hanya datang aja tiap minggu. Ya, kita lihatin di gereja, bukan diberitakan, wah, Pak Melki mah nggak ngajarin how to-nya, how to do-nya, nggak ngajarin how to perform, bagaimana harus melakukannya, step 1, step 2, step 3, step 4 supaya dapat ini, dapat itu. Nggak ada di situ. Cuma ngomongin Yesus doang, bosan ah. Hei, kata siapa? Saudara, anak-anak kecil lihat Yesus. Ya, saudara dan saya semua bisa memandang Alkitab ini nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Gampang nggak? Yes, God, yes. Ini apa? Kitab, ya? Bisa. Artinya semua qualified, kan? Amin. Ya, semua bisa. Dan ketika kita memandang Yesus, dia yang disebut nih, dia yang keluar dari pangkuan Bapa. Dia keluar, nggak ada masalah. Dia masuk lagi, nggak ada masalah, karena dia kudus. Ya, in the bosom of the Father. Dia keluar, dia masuk, nggak masalah. Tetapi dia bawa saudara dan saya melewat jalan salib. Ya, melewati jalan dirinya sendiri. Ya, minggu lalu kita dengar di Ibrani 4-nya, ya, dari 4 ayat 10, ya. Dia sendiri merupakan jalan, ya, sebagai korban jalan. Amin. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Amin. Ya, jalan dirinya sendiri, jadi korban. Saudara, waktu kita dengar gitu, waktu kita lihat gitu, buset, ya, luar biasa, ya, luar biasa, ya. Dan dia membawa kita kembali, ya, kemarin minggu lalu di pangkuannya, ya, in his bosom, ya, pangkuan Bapa, pangkuan Yesus di dadanya. Saudara, kekasih hatinya terus menerus selama-lamanya. Wow, luar biasa, ya. Jadi kita nggak dengar tentang bagaimana harus perform, tapi kita lihat, memandang kemuliaan Yesus. Amin. Saudara lebih percaya para motivator apa percaya firman Tuhan? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Ya, kalau sama-sama memandang, sama-sama yang ngomong juga memandang. Amin. Dan saudara yakinkan dalam kehidupan kita, waktu kita memandang Yesus, memandang kemuliaan Yesus, wah, Yesus hebat. Saudara, minimal ya, setahu saya, ya ini sih yang ngalamin. Minimal kita tenang gitu, benar nggak? Hei, tenang ya, udah ditebus. Dan di Amsal, Pastor Pin kemarin ngomong, ya saya dengar. Hati yang tenang itu, saudara, membuat saudara sehat. Amin loh. Hati yang tenang membuat saudara sehat. Ya, tapi kalau saudara ketemu reuni kayak itu, yang saya dengar ya, nggak tahu teman saudara mungkin baik semua.
Ya, teman saya juga baik semua sih, dia baik, mereka semua baik. Cuman mereka bilang gini, kita udah umur, kita udah begini, ininya udah kakinya udah sakit, ya kan, bisa Alzheimer, bisa begini, bisa gini, bisa makan ini loh supaya jangan pikun. Loh, kalau saya bilang saya makan Yesus, betul nggak? Saudara mau percaya mana? Ya saya nggak suruh bilang, hari ini Pak Melki bilang kita makan babi, makan ini, pokoknya makan yang jorok-jorok kita makan semua. Enggak loh ya. Saya cuma bilang ini, saudara melihat Yesus dan begitu mudah, ya, seperti orang-orang dibakut ular di padang gurun, cuma memandang ular tembaga digantung oleh Musa yang di firman Tuhan bilang sendiri di Yohanes 3, itu adalah perlambang Yesus. Mereka setengah mati udah karena udah luka digigit ular berbisa, mereka lihat sembuh, hidup. Kalau orang ngotot gimana? Gua nggak mau lihat, bohong, si Musa bohong. Mati nggak? Mati, benar mati. Ya dia mau bilang jaga gini, di mana tuh saya lagi baca kemarin? Ada ya di WhatsApp gitu ya. Ada orang umur hampir 100 tahun, ya tapi masih dibilang, tapi di kursi roda. Saudara nggak? Ya, saudara saya nggak usah takut untuk bilang tidak, karena Tuhan Yesus tidak, saya tidak. Ya, Tuhan Yesus nggak di kursi roda kan? Halo? Enggak kan? Enggak, ya. As He is, so are we in this world. Saudara nggak usah ragu untuk melihat, memandang sesuatu yang adalah kebenaran. Karena kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Amin. Mengetahui kebenaran itu yang memerdekakan kita. Mengenal kebenaran itu. Makanya orang-orang yang kaya sekali ya melihat Yesus ini. Ya, kayaknya kita dengar kabar baik ya. Jadi saya kasih gambarnya aja. Jadi waktu beholding Yesus, kita lihat Yesus ya. 2 Korintus 3 ayat 18. Dia bilang ini, but we all with open face beholding as in the glass, di dalam cermin, the glory of the Lord, kemuliaan Tuhan, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Ya, oleh Roh Allah kita diubahkan. Udah keren loh, benar-benar loh. Ya. Saudara aman, dimanapun tenang, dimanapun penuh kebahagiaan, ya. Dan kita tahu, Papa Alex tadi ingetin, iya loh, Petrus aja keluar dari perahu selama dia lihat Yesus. Dia seperti Yesus. Sama-sama katakan, dia seperti Yesus gitu. Selama dia lihat Yesus, dia seperti Yesus bilang. Selama saya memandang Yesus, saya seperti Yesus. Amin. Jalan loh di atas air, ya kan? Tapi kan firman Tuhan bilang dia nggak pandang Yesus terus, dia pandang kiri kanan tenggelam. Tapi Yesus tetap mengasihi dia. Ya, poinnya gini, saudara nggak usah takut. Selama saudara dan saya yang menikmati memandang Yesus, ya, saudara akan diubah menjadi Yesus. Ya, dan hari ini kita lihat kan, tadi kita dengar kesaksian bahwa dia OCD ya, OCD bukannya si itu tuh yang botak tuh. Jadi komputer lain ya. Jadi obsesif kompulsif apa tadi disorder ya. Jadi bolak-balik itu ketakutan ya, sampai ada ritualnya. Dia nggak tahu itu 50 kali apa 5 kali maksudnya, kalau setengah jam apa mungkin setengah jam beberapa kali Bu, nggak tahu ya. Soalnya dia tuh 50 sih saya ngikutin aja 50 sampai 100 kali. Ya, bukan bolak-balik memeriksa boiler, dia takut meledak. Ya, sudah bayangin kehidupan kayak gitu. Saya pikir udah tua tuh orang, baru 17 tahun. Ya. Ya, kesaksiannya benar ya. Sudah lihat. Saudara pikir di dunia ini, di luar sana nggak seperti itu? Cuman degree-nya aja, mungkin dia yang tadi yang kita dengar tuh yang paling parah kali. Ya. Cuman derajatnya aja. Semua punya kayak gitu tuh. Ya. Aneh, manusia tuh ada. Dan saudara sekarang dengar gini, rest. Kenapa? Karena kita di dalam Yesus, amin. Ya, wow. Ya, dan kalau kamu beholding Yesus, kan benar ya, waktu dia dengar bahwa saya bisa lempar semua Yesus, saya nggak perlu lagi periksa boiler, saya nggak perlu, Tuhan aja deh yang periksa. Tuhan nggak bilang enak aja loh, enggak. Ya, Tuhan sampai rela kok begitu. Ya, terus kita bilang, kamu kurang ajar semua nih, ngajarinnya ada kata. Enggak, saudara, ya.
Tuhan memang sudah lakukan itu sebelum kita minta buat kita semua. Ya, dia mati bahkan ya buat kita supaya beholding Jesus. Nah, hari ini kita akan melihat tadi kan Yesus keluar dari bait kemah suci ya, dan dia harus bawa kita masuk. Nah, kita mau lihat kita sudah masuk ya. Kita sudah masuk. Jadi sudah siap melihat Yesus. Amin ya. Jadi ini tabernakel di padang gurun ya yang dibuat sama Musa. Ya Musa nggak bisa lah ya. Semua ahli-ahlinya Tuhan yang urapi ya. Ini kalau ini American football katanya. Nah ini kurang lebih seginilah ya. Tiga bagiannya. Ya ada tempelnya, ada ini bronze apa nih buat tempat pembasuhan ya, ada buat korban bakaran ya, altar. Nah ini lambang Yesus, salib Yesus ya. Jadi orang masuk bawa korban, belum disembelih dulu ya, harus tukar dulu ya. Nanti kita lihat ya, tukar kebenaran orang kebenaran domba, kesalahan orang pindah ke domba, kebenaran domba atau korban pindah ke sini ya. Dan anehnya gini saudara, firman Tuhan bilang Wahyu 21 ayat 22, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Waktu Yohanes lihat di ini ya, di Pulau Patmos, lihat surga ya. Sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya ya, dan demikian juga anak domba itu. Allah dan Yesus satu kan ya. Dan dia bait suci ini yang digambarkan, gambaran di bumi ini cuman blueprint ya. Jadi gini, saudara jangan gini ya, jangan pikirin, oh sekarang pemimpin khotbah alot nih. Itu salah relax. Kemarin adik saya dari Jakarta minggu lalu bilang gini, wah itu mah berat tuh. Gue seminar yang kayak gitu tuh, yang imam besar bajunya gitu tuh, itu tiga hari atau berapa hari gitu kan. Wah itu dalamnya batunya gini. Tapi kalau lu ngajarin gue cuman Yesus doang ya katanya. Tapi itu dia merasakan berkat ya. Saudara, kan saya udah bilang, Tuhan kasih gambaran gini di perjanjian lama, ya gambaran pakaian imam, tabernakel. Saudara, supaya apa? Supaya kita gampang ngerti, amin. Bukan diperumit, ya bukan diperumit, ya. Bible is simple, it takes theologian to make it complicated, katanya. Ya, Alkitab itu, firman Tuhan itu simple, amin. Ya, jadi kalau Tuhan ngajarkan gambarannya gini, gambarannya gitu, supaya apa? Supaya kita mengerti. Ya, oh dia keluar dari Holy of Holies, ya, dari tempat Maha Kudus, ya, dia keluar salib supaya dia bisa bawa kita masuk. Hebat loh, saudara ya. Jadi supaya saudara gini, udahlah simpel aja lah, saya make sure aja lah bahwa saya itu punya jalan, yaitu darah Yesus. Saya bawa sama Yesus, saya ikut sama Yesus masuk. Amin. Dan saudara dengar, ini yang akan kita lihat ya, bahwa di dalam kemah suci ini adalah tempat yang paling aman. Amin. Ya, kasih tau kiri kanan, ini tempat yang paling aman gitu. Di dalam Yesus kan, di dalam Tuhan kan. Cuma buat gambaran aja, Tuhan kasih gambaran tuh supaya kita apa? Oh, segitu simpel ya kalau Tuhan Kudus ajarkan, Tuhan Kudus wahyukan ya. Bisa aja semua, kata adik saya kemarin, minggu lalu adik saya bilang gini, lu tuh khotbah kayak gini lo kalau di gereja, lo dikomplain orang, lo pasti mel katanya. Pasti dianggap wah salah, wah ngaco. Enggak saudara ya. Saudara lihat dengan roh saudara ya, bahwa ini ada 4 layer nih. Saudara itu kasih saudara kitab baru apa tentang Yesus kan, 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saudara itu layer di hadapan kita, di perlindungan kita. Benar. Minggu depan kita lihat lagi. Sebenarnya saudara yakin gini ya, saudara bukan hanya dikasih sehat, saudara dikasih berkat, saudara dilindungi. Saudara saya itu anak raja gitu loh. Amin. Ya, dengan apa? Dengan beholding. Dengan beholding, saya kan nggak ngarang-ngarang, ayatnya juga bisa dibaca ya. Jadi tabernakel itu bait suci kalau diterjemahan, kemah suci atau bait suci atau kemah suci. Ya, karena portable ya kemah, ya dibuat oleh orang Israel di padang gurun
450 sebelum Masehi. 1450 sebelum Masehi. Ya bisa bikin gini, pasti Tuhan lah ya. Budak kok, ya bisa menenun, bisa gini. Wah, nanti kita lihat, nggak mungkin lah. Saudara jangan khawatir, ya. Saudara saya kan disebut bait Roh Kudus juga kan? Benar nggak? Karena di dalam Yesus kita bait Roh Kudus. Tuhan yang pintal, Tuhan yang bikin, Tuhan yang bentuk dengan tangan sendiri, dengan tangannya sendiri. Jadi betapa waktu kita dengar, kita lihat lagi, Tuhan saya kayak gitu tuh Tuhan. Amin Tuhan. Saya percaya tuh. Susah nggak bilang amin percaya? Susah nggak? Enggak. Saudara diubahkan jadi gitu. Dan saya. Amin. Amin. Ya. Saudara mau kan? Saya cuma bilang kan di sini di gereja ini, ya. Saudara liatin Yesus, saudara percaya kasih karunia, saudara cuma jadi baik. Kalau nggak jadi baik, jangan di gereja ini keluar. Ya. Kalau jadi baik, karena Tuhan pengen kita jadi indah. Amin. Ya, jadi mulia seperti Dia. Bahwa masuk jadi mempelainya. Jadi jangan heran kalau kita lihat, wow gitu ya. Betapa luar biasanya. Ya. Tapi nggak apa-apa ya, pada waktu. Ya, tabernakel atau ini bait suci pertama ini kemah suci atau ya Tuhan, dan tempat pertama tabut perjanjian. Ya, tempat pertama bagi tabut perjanjian, ada tabut perjanjian di sini ya. Ini menjadi tempat penyembahan dan korban selama 40 tahun di padang gurun. Tuhan ngikut tuh. Kalau Joseph Pastor bilang ini, mereka di Kades Barnea suruh masuk tanah perjanjian, suruh miliki kepemilikan. Raksasa, selidiki dulu. Akhirnya Tuhan bilang, oh gitu ya, nggak percaya, ya udah keliling 40 tahun. 40 hari di tanah perjanjian, jadi 40 tahun wandering, berkelana, bertanya-tanya, berkelana. Tapi Tuhan baik, Tuhan ikut mereka. Ya, mereka Tuhan ikut dengan tiang awan dan tiang api. Ya, tiang awan, tiang api ini bacanya apa tuh? Pillar of smoke, ya, pillar of awan atau api malam hari. Ya, Tuhan hadir. Ya, kenapa? Tuhan tetap setia. Tapi kan nggak perlu gini sebenarnya, ya, mestinya langsung masuk kan? Tapi oke, Tuhan mau kasih gambaran buat kita. Betapa perlindungannya. Kita hidup di zaman yang ngeri sebenarnya, di akhir zaman, ya. Bagaimana Medina aja dibom, ya saudara ya. ISIS tuh Medina, lu bayangin, saya pikir Medina ini bukannya tempat dia, kok dibom juga ya? Ya kan, Medina apa gitu, saya lihat nggak dihafal banget sih ya. Tempat, jadi orang Islam, bom orang Islam juga, ya. Katanya ISIS, Malaysia, Indonesia, kita perang sama mereka, keluarkan perang aja. Lu di mana, kita di mana, ya kan? Ya, tapi coba lihat, kalau orang yang model OCD gitu, cuma lihat tetangganya kebakaran, bisa hidupnya mati muda tuh saudara. Itu kalau diterusin mati muda tuh Cik. Iya benar. Ya, dulu saya pernah tinggal di Pluit soalnya. Ya, waktu kerusuhan 98 itu banyak orang mati bukannya karena kerusuhan, saudara. Karena lihat TV. Kan tiap hari itu kerusuhan kan? Wah, gitu, orang duduk mati, saudara. Ya. Waduh, ya udah nggak takut. Ya, orang nggak takut kalau nggak punya Yesus. Dia perlindungannya apa? Mungkin duit. Oh, saya banyak duit. Pergi aja. Jadi warga negara Amerika, jadi warga negara Singapura, kabur sana, kabur sini. Nggak, belum tentu juga. Ya, karena nggak ada tempat perlindungan yang aman. Ya, orang bilang, oh di Amerika ya, tadi yang saya cerita. Wah, ke Prancis, ada juga bom kemarin di Prancis. Ya, ada yang cuek, ya udahlah. Tapi kita bukan orang yang cuek, konyol, tapi kita tahu pasti bahwa perlindungan kita itu udahlah, mau dibom atom juga nggak bisa. Amin ya, kuat sekali. Kita mulai melihat coba dari dalam. Ya, ini dalamnya nih. Ya, jadi lapis langsung keluarin aja ayatnya ya. Keluaran 26 ayat 1. Jadi gini ya, waktu kita lihat kemah suci, kita lihat Yesus ya. Benar kan? Kita lihat perlindungan Tuhan kan dalam hidup kita kan, benar nggak? Kita udah dibawa masuk nih. Kita di dalam Yesus, dalam perlindungannya yang udah deh, Iron Dome apa tuh atau apa itu udah lebih kuat dari itu. Ya.
perlindungan apapun juga ya, nggak ada yang lebih kuat daripada Yesus. Ya kita lihatin ya, kemah suci itu haruslah kau buat 10 tenda. Jadi tendanya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Tenda ya, dari lenan halus. Nah ini lenan halusnya gambarnya gini ya. Dipintal benang dari kain ungu tua, kain ungu muda atau biru muda, kain ungu tua, dan kain kirmisi yang merah nih, kirmisi. Dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun. Oh, haruslah kau buat semuanya itu. Sudah lihat ya? Simple aja Tuhan udah kasih lihat apa? Ini udah gambaran kerajaan nih. Ya, emas semua. Ya, tiangnya dari kayu penaga, kemudian disalut dengan emas. Ya, kita nih kayu, kita ini pohon katanya. Ya, tapi kita disalut dengan emas, dengan Yesus. Kita berdiri di atas, kalau kemah suci itu di atas, nanti kita lihat ya, perak penebusan. Wah, sudah kita liatin gitu aja. Waduh, keren pisan ya. Kita bagaimana Tuhan kasih lihat kita itu, bagaimana saudara sebagai imam minggu lalu kita dengar ya, bagaimana kita menilai diri kita, ya. Ini dari dalam nih, menilainya apa? Penuh kemuliaan. Jadi jangan pernah kayak orang-orang kebanyakan gitu ya. Udah umur berapa Pak Melki? 53. Wah hati-hati loh, kalau salah makan. Karena ngomong apa ya? Saya aja udah sampai kuping sini keluar kuping sana ya. Oh mesti banyak omega ini, omega itu ya kan. Kalau enggak Alzheimer, kalau enggak gini apa nggak tahu lah, ya kan. Cuma maksudnya gini, ya itu pengetahuan ada gitu ya. Cuma bayangin nggak, ya tetap saudara tetap, ya tidak ada jaminan, benar nggak? Kalau Yesus jamin nggak? Jamin nggak? Jamin. Saudara at least hari ini sudah kita lihat, wih kemah suci kayak gitu loh. Ya buatan para ahli, tangan ahli apa? Ahli yang diurapi oleh Tuhan. Kita punya Roh Kudus, dia bikin bentuk. Ya, saya nggak mau tahu caranya bagaimana. Pak Alex boleh ngomong, saya umur udah 70 lebih Pak, nggak mau tahu. Tuhan yang bangkitin, bagusin. Gimana caranya? Tuhan, ya. Tapi bagian kita apa? Tuhan kasih lihat. Kamu kerennya seapa tuh? Makanya kita ngomong, oh, saya kerennya segini ya. Ya, ini juga udah jelas ya. Nanti kita minggu depan kita lihat ya. Ada lembu, ada raja wali, ada manusia, ada raja wali. Ini singa ya, singa Yehuda, Matius. Singa Yehuda, kerajaan. Singa Yehuda. Yehuda itu sukunya Yesus, lambang kerajaan. Ya, kita udah dengar silsilahnya, mulai dari Abraham. Terus ya di Matius 1 sampai 17. Saudara jangan gini ya. Wah Pak Melki khotbahnya cepet-cepet nih. Bukan, udah ulangan. Makanya jangan sampai nggak datang saudara mestinya. Saya aja beberapa review ya. Review. Nah, Markus ya, ox, lembu ya, sebagai hamba. Nggak ada silsilahnya. Ya kalau sudah baca nggak ada silsilahnya. Ya karena hamba nggak ada silsilah. Saudara, kita terkagum-kagum kalau lihat Yesus ya. Dia raja, tapi jadi hamba loh melayani kita. Saudara kurang apa nilai saudara di hadapan Tuhan? Kurang apa coba? Gak ada kurangnya ya. Makanya yang salah, artinya gini, kesalahannya atau apa tuh namanya? Kebodohannya atau mungkin ya. Orang Kristen sebagai imam, imamat rajani, nilai dirinya sendiri atau kata orang dinilai ke dia terima. Ya, artinya apa? Artinya sampai Tuhan bilang, kalau ada di Alkitab ya, Tuhan mah Tuhan yang kejam, tidak menuai di tempat Tuhan menabur. Nih talenta Tuhan saya balikin nih, kejam. Tuhan bilang gini, lu tahu gua kejam, kenapa gitu? Saudara lihat ya, kok aneh ya? Ketika orang bilang hamba Tuhan kan? Tuhan tuh kejam. Tiba-tiba dia menampilkan dia, emang gua kejam, lu mau apa? Bawa masuk itu ke tempat yang gelap. Sekarang saya balik. Kita bilang ini, Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa baik. Dia tempat perlindungan kita, dia tempat segala sesuatu buat kita. Jadi gimana? Jadi nggak? Jadi saudara,
Ya, saudara lihat Yesus itu semuanya untuk kita itu. Amin. Ya, makanya jangan pernah ragu. Tak pernah ragu akan kesetiaanmu, ya kan? Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hebat ya? Selamanya loh. Tadi kita lihat di Wahyu 21 ya. Bagaimana Yesus selama-lamanya ya menjadi kemuliaan seperti ini. Ya, buat siapa? Buat saudara dan saya. Bait suci. Saudara dan saya disebut bait suci. Kenapa? Karena Yesus juga. Jadi kalau kita lihat gitu Tuhan, wow, gitu ya, wow, ya. Manusia Lukas, ya kan? Yohanes, ya. Eagle, flying eagle, ya. Semua sampai kain-kain ini juga melambangkan apa? Tadi lapisan itu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kita melihat ya Yesus ya dari tabernakel gini, amin. Ya, dan siapa itu firman yang kita sebut? Yesus juga. Ya, jadi Alkitab saudara itu sudah lihat tabernakel sebenarnya. Lihat kemah suci. Dan saudara lihat diri Yesus. Dan saudara lihat diri saudara yang diangkat di dalam Yesus. Ya, jadi udah deh, jangan dibikin ruwet deh, dibikin simple aja. Ya, soalnya di dalam ada meja roti pertunjukan firman, ada kaki dian karunia roh, ya, ada mesbah ukupan, ya, doa. Yesus juga yang doa. Coba baca Yohanes 17 misalnya buat kita. Yesus berdoa dalam kitab Roh Kudus. Saudara, kurang apa? Dari dalam saudara melihat, nah gini ya, gini. Ini pelan-pelan ya. Jadi waktu kita lihat dari dalam, kan kita melihat dari dalam. Itu yang kelihatan sama manusia. Ya, kita melihat gini. Kita lo di dalam kerajaan. Kita lo aman, ya. Nanti kita terusin, kita lihat sampai luar ya. Jadi di dalam tadi adalah lena, ya. Ini lena nih yang ada biru-birunya, ada biru muda, ada ungu ya. Kemudian dibilang ada bulu kambing. Ya, bulu kambing. Ini bulu kambing melambangkan apa? Tuhan itu kuat, ya. Jadi lenan, wah Pak, kalau kainnya lenan tebus air Pak. Kalau gini, wah ini gini. Emang sih hebat sih kaya, banyak duitnya, banyak kemuliaannya, banyak gini. Tapi nggak aman, ya kan? Banyak orang kaya yang nggak aman. Banyak nggak? Banyak ya, banyak dengar ya. Banyak dengar ya. Mungkin terlalu banyak sampai kita nggak tahu siapa ya. Ya banyak, ya. Kemarin siapa yang baru mati? Ya udahlah. Ya, Tuhan kasih perlindungan bulu kambing. Ya, melambangkan apa? Kekuatan Tuhan. Ya, perlindungan kekuatan Tuhan. Kulit domba jantan yang di merah, dikasih merah. Lambangkan apa? Darah. Proteksi darah. Ya, kulit lumba-lumba. Saya pikir ini Yohanes ya. Kalau mata Raja Wali, terus Raja Wali dibilang apa? Matanya itu punya penglihatan yang berapa kali gitu manusia ya, gitu tajam. Kalau lumba-lumba apa? Supersonik suaranya. Mungkin kita nggak dengar, tapi bisa komunikasi. Dibicara, ya. Nanti kita lihat di atap itu bicara tentang ketuhanan. Dan ini yang dilihat. Saudara jalan dimanapun orang lihat kemuliaan Tuhan di atas kita. Amin. Kira-kira mau nggak? Apa serem nih? Ya mau kan? Amin. Memang begitu. Cuman make sure, pastikan saudara hanya memandang Yesus. Itu masalah. Dan itu tidak sulit sama sekali. Pastikan Jesse dari kecil dia lihat Yesus, Yesus tuh mah, Yesus, ya kan? Yesus disalib bagiku, Yesus. Ya roti Yesus. Kalau ada keke suka gitu ya, roti Yesus katanya gitu ya. Lihat Yesus. Saudara dengar apa? Imam besar, Yesus, kita di dadanya, kita di pikulnya. Kita lihat apa? Oh Yesus, ya kan? Yesus ngangkat, kasihnya begitu dalam, sampai Rahab pelacur pun diangkat.
Saudara lihat seperti itu. Ya, saudara makan, ya seperti domba makan rumput hijau selama-lamanya. Kenapa? Saudara lihat perlindungan Tuhan luar biasa. Ya, saudara orang lihat apa? Kalau orang Israel jalan, ya, dia lihat kemuliaan Tuhan. Ya, ini ayatnya dulu ya. Kemudian ayat 26 ayat 30 bilang, kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai rancangan yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Musa lihat apa di atas gunung? Dia lihat kemuliaan Tuhan. Dia lihat mungkin seperti Yohanes di Pulau Patmos, dia lihat surga. Dia lihat blueprint, dia lihat aslinya. Tuhan bikin yang kayak gini, blueprintnya. Apa tuh? Gambarannya. Gambaran siapa ternyata? Gambarannya Yesus, anak domba yang disembelih. Udah domba semua ini, ya. Buat saudara dan saya, ya. Saudara, begitu luar biasa Alkitab ini buat kita. Yesus luar biasa, ya. Dan untuk tekanannya, ya, hari ini kita lihat apa? Sudah lihat perlindungan, sama-sama katakan perlindungan. Ya, perlindungan kita di dalam kemah suci tabernakel Tuhan, di dalam Kristus sendiri. Ya, so simpel. Saudara lihat gini, ya, dan saudara bilang ini, amin Tuhan, perlindungan saya kuat. Seumur hidup kita, selama-lamanya hidup kita aman nggak? Halo? Aman. Jangan takut-takut. Betul nggak? Ayo coba bilang aman yang paling kenceng. Aman. Aman. Amin. Aman. Amin. Karena siapa yang bisa tembus Yesus? Ya. Bolak-balik ya saya bilang ya. Kalau ini kita, langsing puji Tuhan. Kalau ini Yesus, firman Tuhan kita di dalam Yesus. Siapa yang bisa tembus ini? Ada. Itulah gambarannya. Itulah kemah suci yang dilihat oleh Musa di atas Gunung Sinai. Lu lihat Musa, kayak gini Mus, kira-kira Mus. Amannya tuh umatku. Mau bandel mau enggak, lu lihat buat terus. Semua kemahnya, kemah-kemah suci itu, ya, kemahnya itu semua ngadep ini, ya, tuh salib. Semua menghadap kepada siapa? Kepada kemah suci, kepada ini. Jadi nggak salah saudara saya tiap minggu, tiap hari, tiap itu waktu kita baca, saya mau lihat Yesus saja. Tapi mesti tahu ya, mesti tahu pasti bahwa Yesus tidak menghukum kita, amin. Tuhan Yesus perlindungan kita. Gimana sih perlindungan tapi menghukum? Nggak sama. Gimana sih berkat tapi kutuk? Wah, seimbang dong Pak kalau khotbah. Seimbang. Orang Yesus udah bayar semua. Kutuknya dia udah bayar. Ya, ketidakamanan kita dia udah pikul semua. Masa kita perintah-perintah? Namanya ngeledek. Ya. Menghadap ke timur katanya gitu, kata Pastor Pin ini. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Matahari terbit di timur kan? Dari terbit matahari sampai pada rembang tengah hari. Nggak usah pakai masuknya ya. Sampai tengah hari terang saudara. Ya, itulah dari timur itu. Itu gerbang. Ya, makanya saudara lihat gini aja, saudara happy ya, amin. Jangan happy. Gitu kan. Silakan pakai iPad-nya nggak apa-apa lah. Mic, sorry mic. Ininya nggak kuat nih. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Ininya nggak apa-apa. Tolong. Ya. Jadi melambangkan kemuliaan Tuhan seperti fajar yang merekah semakin terang sampai rembang tengah hari. Ya, jangan pernah kita itu meragukan. Ya, jadi jangan cuma nyanyi kan. Tadi mana kor itu? Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kan ya? Kau pegang hidupku, seluruh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun jalanku, Yesuslah kau raja dalam hidupku. Begitu nggak tadi nyanyi ya? Dari kemuliaan, saya cuma ingat itu, sampai kemuliaan selamanya. Jadi jangan udah nyanyi aja udah bener. Jangan dikorting-korting, jangan mau. Ya. Kenapa manusia korting?
Karena mereka lihat sekeliling. Karena mereka lihat padang gurun. Karena mereka melihat jauh sebenarnya. Mungkin mereka lihat, itu ada ular loh. Ada kalajengking. Kayak Petrus tadi ya, ada gelombang, ada angin. Ya, tiba-tiba tenggelam. Tapi Tuhan gini, kemahnya nih ya, semua ngadep. Semua kemah bentuknya salib, saudara. Ya, minggu depan kita lihat, ya minggu depan datang lagi, ya. Di sini kemahnya dari suku Yehuda Timur, ya di atas Panji Yehuda, Panji ya dan seterusnya, ya di sana yang Oks itu, ya nanti kita lihat lah ya, saya lupa. Tapi kita lihat ya bagaimana keamanan, ya bahwa Tuhan itu setting hidup saudara dan saya seperti gambaran ini bukan biar rumit, ya supaya saudara saya bisa lihat, akulah kemah sucinya Yesus. Dan waktu kita liatin dan kita bilang, Tuhan, saya setuju tuh Tuhan, saya mau kayak gitu. Jadi gitu nggak? Bisa gagal nggak? Nggak bisa gagal loh. Saudara mesti bilang, tidak bisa gagal, tidak, cannot fail, katanya Mas Topin ya. Tidak bisa gagal. Kenapa? Karena Yesus sudah selesaikan sempurna. Jadi tidak bilang, Tuhan, tujuanmu disalib di atas kayu salib bagi saya. Rancanganmu di kayu salib buat saya. Jadi Tuhan, saya setuju 100%. Jadi nggak? Jadi. Saudara nggak usah lihat gini, tapi modalnya begini Pak. Nggak peduli. Minggu lalu kita lihat ya, adik saya ahli batu akik kan. Wah, saya tahu semua tuh, kristopas apa segala macam, mirade 5 gini. Kalau tahu itu uratnya mel itu, cuttingnya itu begininya katanya. Waduh. Tapi bagus kan? Bagus. Nah, ya udah jadi aja bagus lah. Saudara saya bagus, amin. Indah, amin. Nah, jadi saya lagi ya, saya bilang di patin ya. Kalau kamu jadi bagus, memang jangan denger. Jangan jadi bagus. Jangan mau denger. Percuma, ya. Kalau saudara mau jadi bagus, saudara dengar. Lihat, gampang, ya. Jadi lihat tuh lewat salib. Ya, lewat salib. Masuk orang berdosa, bawa domba, banyak nih ya dombanya kan. Karena sekali banyak orang berdosa mungkin ya, disembelih, sebelum disembelih, di pertukaran terjadi. Korban bakaran. Lewat Yesus inilah orang bisa masuk. Ya, kita udah lihat minggu lalu ya, yang nggak datang minggu lalu, bagaimana Yesus adalah jalan kita masuk ke dalam tahta kasih karunia, dibilang, benar kan? Di Ibrani 10, ya mungkin sudah lupa, tapi nggak apa-apa. Ya, pokoknya masuk. Susah nggak? Gampang. Caranya gimana? Percaya. Ya, Tuhan saya percaya, saya masuk bersama-sama Kau. Dihukum nggak? Enggak. Saudara kalau masih mengharapkan dihukum ketemu Tuhan, nggak ada yang lihat Tuhan. Tadi kita baca ayatnya, tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Kenapa? Sekali lihatnya matilah. Begitu mulia, begitu terang. Ya, tetapi saudara bawa darah Yesus di dalam jalan darah. Tuhan nggak bisa lihat saudara dosa saudara lagi. Bukan hanya ditutupi sama darah, dibasuh, disucikan. Ya, makanya dengan keberanian masuk bawah tahta kasih karunia. Ya, yang Tuhan bilang apa? Yang memberikan kamu solusi, jawaban, pertolongan pada waktunya. Pasti ada pertolongan, pasti. Karena Yesus nggak mungkin gagal, pasti. Cuma siapa yang mau percaya? Itu aja kan. Mana sih ada cuma lihat-lihat Yesus doang terus jadi ada solusi? Ya itulah manusia. Ya, dia mau kabur dari Indonesia, tetap aja ISIS-nya ada di sana. Ya. Oke, kita lihat pertukaran yang lain. Kalau ini kita sering lihat, suaranya bisa ingin. Ya, kita bisa lihat. Cuma bagi saya gini. Saya lihat ya bahwa gambaran di padang gurun yang masih zaman jangan dipencet. Nah, kepencet.
sering lihat ya. Coba kita lihat lagi karena ini di saya balikin. Nggak mau. Tungguin bentar. Bawa kan? Masuk kan? Kemah suci kan? Orang berdosa kan? Ini di perjanjian lama nih saudara nih. Ya, dombanya yang diperiksa. Ya, kalau kita lihat di perjanjian baru, Yesusnya yang diperiksa. Tidak ada boleh cacat, tidak boleh cerah, tidak boleh keruh, tidak boleh noda. Orang berdosa nggak ditanyain. Tapi bagaimana perpindahan dosanya, apapun yang dia buat, pindah ke domba. Dan apapun kebenaran dari domba ini, pindah. Ya. Yang disembelih dombanya. Korban bakaran salib. Ya bentuknya juga salib. Dan keluar sudah selesai. Nah, itu ya, sangkakala berbunyi sudah selesai, it is finished. Amin. Amin lagi, Sharon. Jadi jalan masuk untuk perlindungan Tuhan sah nggak? Sah. Perlu diragukan lagi nggak? Tidak. Ya, kita di bawah perlindungan Tuhan. Nggak cuma selapis, sudah 4 lapis. Kasih tahu kita 4 lapis gitu. 4 lapis. Iya lah. Saudara udah nggak bisa tembus apa juga, kejahatan apa juga. Ya, makanya minggu depan kita lihat lebih detail lagi. Ya bukan lebih detail lah. Lihat Tuhan tuh emang banyak kayak pengulangan gitu ya. Cuma saya lihat, wih, keren loh. Ya, saudara tuh sampai udah nggak bisa ditembus lagi deh sama yang bukan-bukan gitu ya. Zaman sekarang tirainya udah dirobek, ya, tirainya udah baik dia tuh jalan masuk. Ya, saudara dan saya masuk di bawah tempat yang masuk ini tirainya udah nggak ada ya, tembus. Sudah baca di Ibrani udah jelas ya. Jadi kemah sucinya adalah Yesus, tirainya adalah Yesus, sudah dibelah. Saudara dan saya masuk ke tahta tahta kasih karunia dengan darah. Ya, dan sudah dari dalam ini kemah suci berhadapan dengan Tuhan. Ya, karunia jelas. Semuanya lihat kerajaan. Ya, dan hebatnya gini. Saudara itu nggak ada tempat yang lebih aman dari situ. Ya, saudara berada di mana? Saudara kita berada di mana? Itu ada. Kita di bawah kemah suci Tuhan. Ya, roh secara. Ya, jadi itu membuat kita gini. Tuhan nggak ada tempat yang paling aman selain dalam Kau. Ya, kita pulang. Wow. Ya, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian atau kita baca sama-sama 3-4. Kita dengan penuh keberanian hampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Tenang weh, ya kan? Nah, jadi bentuk, ya kan? Jadi emas di tempat, nggak masalah di dalam kemah suci. Tuhan yang bentuk, ya. Jadi dari dalam kita lihat kerajaan, ya. Ada ini, saya mau kasih lihat ini. Ada kerub. Gambarannya aja kerub, saudara. Sayap perlindungan. Kerub di mana? Sebelumnya, nih, di atas mercy seat. Ya. 25 ayat 20 Keluaran, kerub-kerub itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya itu menudungi tutup perdamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing pada tutup pendamaian. Itulah harus menghadap muka kerub-kerub itu. Saudara, di sini ada darah.
kemah suci itu dulu. Jadi kerup-kerup yang dulunya, yang waktu dulu ngusir manusia, terus jaga kerup di depan Taman Eden dengan pedang menyala-nyala dan menyamar-nyamar itu, pedangnya sudah kena ke Yesus. Nanti kita lihat ayatnya. Ya, dan sekarang dia apa? Dia melindungi. Waduh, makanya waktu baca, iya kejadian Pak Melki di Cimahi, ini bus jatuh. Iya loh, kadang-kadang kita dengar yang bikin ini. Iya tuh abis doa puasa dia mereka satu bus jatuh waktu di Bogor dulu kan. Masuk kecelakaan ini. Saya nggak tahu. Yang saya tahu kita semua di dalam perlindungan Tuhan yang kuat. Amin. Ya, jangan pernah meragukan nih, benar nih. Ini masalah belief loh. Coba kita lihat. Ini Pak Melki ngarang-ngarang atau gimana ya? Baca aja ayatnya lagi. Ya, baca lagi. Bagaimana perlindungan itu ya. Jadi ciri kerup, ya dia bersayap. Ya, kalau malaikat nggak semuanya bersayap. Penjaga, ya. Pelindung tadi kan, melindungi, menundungi. Ya, berpasangan juga ya. Pasangan dua-dua gitu ya. Nanti juga yang wajahnya itu kan yang kerup juga pasangan. Ya, minggu depan lah mungkin kita lihat. Ya, kita baca perlindungan, bagaimana perlindungan di bawah sayapnya ini ya. Mazmur 91 ayat 4 kita baca sama-sama. 3-4. Dan tepatnya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaan adalah perisai dan pagar. Ya, he shall cover you with his feather. Sayap. Dilindungi seperti anak ayam, induk ayam melindungi anak. Jadi jangan gini, maksudnya gini. Ini yang perlu kita dengar. Ini yang perlu terus kita dengar, bahwa perlindungan Tuhan itu bagi saya itu udah mutlak, saudara. Amin. Ya, under his wing you shall take refuge. Di bawah sayapnya kita ini tempat perlindungan kita. Ya, kebenarannya menjadi perisai dan pagar tembok, buckler, ya, pagar tembok. Apa kebenarannya? Yesus. Christ is our righteousness, kebenaran kita. Makanya, wah, ya, jadi kita tuh lihat Yesus terus, lihat perlindungannya. Tuhan tuh senang gitu ya. Dia kasih lihat kita kehebatannya, perlindungannya. Ya, kita lihat kemah suci, kita lihat. Ya, kata saya kalau dulu saya baca imamat tuh udah nggak tahu lagi dia mau baca apa ya kan, atau keluaran kemah suci begini bokor gini apa. Semua gambaran Yesus, saudara. Amin. Ya. Kerub tuh ya, yang tadi itu singa, lembu, anak manusia, raja wali. Ya, kerub yang dilihat melindungi, dekat tahta. Gambar apa? Gambaran Yesus juga. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saudara baca aja Injil, saudara. Baca Alkitab, saudara. Ya, nanti minggu depan kita lihat bagaimana di akhir zaman ini musuh-musuh mencoba menyerang. Ya, tetapi perlindungan kita udah paling top lah ya, udah nggak ada yang bisa mengalahi. Ya, sekarang kita lihat dari kita yang di dalam, tetapi dunia melihat lapisan luar. Ya, kulit lumba-lumba, kemuliaan Tuhan. Jadi kita lihat ya, di atas ini ada tiang api dan tiang awan. Ya, Tuhan. Ya, kemuliaan Tuhan di atasnya. Lapisan keluar, kulit lumba-lumba dan kemudian kulit domba jantan. Keluaran 26 ayat 14. Juga haruslah engkau membuat kemah itu tudung lagi ya. Ini tudung yang merah ini, yang merah ya. Tudung dari kulit domba jantan diwarnai merah. Ya, makanya kita nggak usah takut ada darah Yesus mengcover kita, amin. Ya, nggak ada lagi kematian yang bisa menimpa kita. Udah ada yang mati buat kita, amin. Ya, jangan pernah mau tahu ya, jangan pernah mau dibohongin oleh siapapun. Ya, kalau ada orang ngomong gini-gini, oh gini. Oh, hati-hati lo, mati lo, makan gini mati lo, oh ini. Ya udahlah, karena teman ya kita dengerin aja bentar, tapi dalam hati enggak. Nggak bisa mati, Yesus nggak bisa mati. Ya, sombong lo Pak Melki nggak bisa mati. Bukan, Yesus itu darahnya sudah mengcover saya. Dia ada yang mati buat saya supaya saya hidup kekal. Ya,
supaya saya sehat, supaya saya dilindungi, supaya saya dipelihara. Ya begitu komplit, ya. Itu komplit. Karena itu kita dengar terus ya dari sisi sini, dari sisi sini. Kadang-kadang kita lihat, kayak emang Yesus juga ya. Yesus juga. Dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Itu ya. Melambangkan siapa? Melambangkan kemuliaan Tuhan yang tadi saya sebutin ya. Terus setelah itu kan bulu kambing dibilang ya, goat hair ya. Lapisan tanda bulu kambing, perlambang determinasi kekuatan Tuhan ya. Ayat 7, haruslah engkau membuat tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci. Ya, dianggapnya ini kan kemah suci nih yang dari kain lenan. Ya, melambangkan keindahan, kemuliaan tadi ya. Ada kekuatan Tuhan. Udah cover pertamanya udah kekuatan, tambah darah lagi, tambah kemuliaan Tuhan lagi. Ya. Aman nggak? Aman. Ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Injil, kabar baik. Makanya kita nggak mau dengar kabar busuk. Amin. Kasih tau kiri kanan. Kabar baik gitu. Ya, good news, gospel. Jangan takut sama kabar baik. Aneh orang bisa ditakut-takutin sama kabar baik. Baik terus tuh di gereja itu diceritain katanya Yesus baik terus. Padahal Yesus kan murka loh. Yesus gini. Yesus murka dari mana? Ya kemarin saya baru dengerin tuh. Ada apa tuh monthly dari bulanannya dari pesan bulanan itu gembala gereja sono. Jangan percaya ya bahwa dosa kita diampuni past, present, future. Sesat itu ya saudara. Kalau nggak gini saudara dimasukin neraka sama Yesus. Saya dengarnya Yesus masukin neraka gimana caranya? Oh dia mati buat kita kok. Benar-benar ngomong begitu. Saudara, ujiannya gampang aja. Jangan ngomong yang belum kelihatan. Sok aja ngomong gitu terus nerakanya datang di rumah tangganya, baru kapok nggak? Kapok saudara. Benar. Jangan main-main. Kita tuh dimerdekakan, dikeluarin dari gelap ke dalam terang dengan bayar darah. Ya makanya nggak ada sedikit pun kan di sini yang jahat. Ada yang jahat nggak tadi saudara dari awal sampai akhirnya kita dengerin cerita? Ada nggak? Ada nggak yang mencelakakan gitu sama buat orang yang di dalam kemah suci ini? Hah? Nggak ada. Ya kan? Ya tapi kan kalau imam nggak kudus, mampus tuh, ditarik tuh kerincing-kerincing kan dia harus masuk. Ya zaman perjanjian lama sekarang dibawa juga darah kambing. Harus kudus, harus gini, harus gini, harus gini. Sekarang Yesus sekarang imam besar kita bisa nggak? Masih berbuat dosa atau salah? Nggak bisa, amin? Amin? Kita di dalamnya selama-lamanya, amin? Itulah perlindungan kita. Ya, terakhir udah habis. Jadi pedang yang menyala dan menyamar ditanggung sama gembala tuh, lihat saudara ya. Kalau masih meragukan, masih ada hukuman, masih ada pedang, masih ada ancaman. Tuhan tuh masih bisa gitu. Sudah baca baik. Kejadian 3 ayat 24, yang menghalau manusia itu di sebelah timur Taman Eden, ya tuh. Jadi tadi kemah suci itu dibuang keluar ya, keluar kemah. Ya, ditempatkannya lah keruk dengan pedang menyala-nyala, menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Mana pohon kehidupan? Masuk di dalam kan? Ya, Yesus. Tuhan. Ya, ini kata pedang, kata kalau Pak Semen saya percaya ya bahwa muncul pertama kali di mana? Di kitab Kejadian 3 ayat 24. Penting, ya. Dan muncul terakhir di mana? Di Perjanjian Lama. Di Zakaria 13 ayat 7. Hai pedang, bangkitlah melawan terhadap gembala. Ya, punya nih huruf besar gembala. Terhadap orang yang paling karib kepadaku. Ya Tuhan bilang Yesus. Ya, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Waktu Yesus disalib semua tercerai-berai. Ya, aku pergerakan tanganku terhadap yang lemah. Ya. Terhadap yang lemah itu gambar apa? Israel kecil, ya kan? Hancur. Ya. Sword against my shepherd, against my close associate. Decree, keputusan Tuhan. The Lord of hosts, ya, the angel armies. Kill the shepherd, scatter the sheep. Ya. And the back of my hand against even the lambs. Yang domba-domba yang lemah.
Ya, siapa yang udah bayar? Yesus. Makanya saya nggak mau tahu mau yang lama mau yang kecil. Yesus bayar semua dengan harga yang semua. Ya, bukan setengah harga. Ya, semua Tuhan sudah bayar buat kita. Amin. Haleluya. Jadi waktu kita makan perjamuan pagi hari ini, ya, kita sudah dibersihkan dengan firman, dengan air yang jernih, air yang murni. Kita dibasuh dengan firman. Jadi bagus lagi, bagus lagi, cepatlah, mulia. Ya, kita perjamuan seperti gini ya. Tuhan itu seperti ox itu ya, hamba yang melayani, yang mengelak. Ya, nggak cuma dicuci loh kakinya loh, dilah. Ya, diseka namanya, diseka. Ya, saudara itu, wow, yang ngerjain itu Tuhan semesta alam loh. Ya, saudara nggak bisa bilang ini seperti Petrus, oh jangan dong Tuhan, saya yang mesti nyuci. Ya kan, jangan dong. Ya nggak di alam sama Tuhan. Nggak mau ya. Kalau nggak mau, nggak dapat bagian dalam aku. Ya bukan ancaman, nggak mau ya nggak apa-apa, cuma dikasih tahu aja. Ya bukan ancaman. Tuhan tidak memaksa. Cuma orang kadang nggak ngerti. Ya, kadang nggak ngerti. Kita boleh persekutuan dengan Yesus. Kita bersekutuan dengan tubuh Kristus. Tubuh Kristus nggak ada sakitnya, nggak ada wabahnya, nggak ada kecelakaan, nggak ada malapetaka, nggak ada kerusakan, ya, nggak ada virus, nggak ada bakteri yang jahat, nggak ada malapetaka apapun. Yuk kita pakai berdiri. Dan firman Tuhan katakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus supaya kita mengingat akan kematiannya sampai Tuhan datang. Tadi kita lihat sedikit banyak, kita lihat iya ya karyanya, kematiannya supaya kita bisa masuk. Supaya kita dalam perlindungan proteksi yang saya nggak bisa bilang apa-apa lagi. Wow, ini proteksi yang cuma bisa bilang wow. Ya, kita nggak takut. Nggak takut tuh sama ISIS, nggak takut sama ini, nggak takut sama maling, nggak takut sama kecelakaan, nggak penyakit, nggak virus A, virus B, virus C, virus D, virus D, nggak sombong lo, nggak. Kita percaya Yesus, amin. Ya, kita percaya perlindungan Tuhan, kita bersekutuan dengan Tuhan. Ya, Tuhan terima kasih karena kami beroleh persekutuan dengan Engkau. Tubuh Kristus, daging Kristus, bread of the champion, roti malaikat, roh yang menghidupkan, yang membedakan kami dari hukum dosa dan hukum maut. Kami sehat, kuat, segar, muda. Kami dimudahkan lagi seperti pada burung Raja Wali. Kami terbang dengan kekuatan sayap Raja Wali, yaitu kasih karunia. Kami berlari dan tidak menjadi lelah, berjalan dan tidak menjadi lesu. Kami diberi kekuatan yang baru. Kami percaya ya Tuhan, proteksi perlindungan-Mu Tuhan luar biasa. Kami boleh bersekutu dengan tabernakel Tuhan, yaitu Yesus sendiri. Kami terkagum-kagum, terheran-heran Tuhan, betapa aman perlindungan-Mu, betapa luar biasanya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami boleh bersekutuan dengan tubuh Kristus. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama saya katakan terima kasih Tuhan Yesus. Sebagaimana Engkau di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Sehat, kuat, segar, muda, good looking, selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sudah makan? Firman Tuhan katakan, cawan ini cara perjanjian baru. Tuhan sendiri yang ngomong ya, perjanjian baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan segala dosa. Segala dosa kita diampuni, kita ditebus, kita dibayar, kepemilikan kita, jaminan Tuhan menyertai kita, darahnya semuanya membawa kita masuk menduduki negeri yang Tuhan berikan bagi kita. Kita menerima semua perjalanan yang luar biasa bersama Yesus.
Tuhan, terima kasih Kau telah beli semua warisan kami, kepemilikan kami. Bahkan Kau berjanji dan bersumpah memberkati kami berlimpah-limpah, membuat kami sangat banyak. Terima kasih Tuhan untuk darah yang mahal, darah yang luar biasa yang tercurah bagi kami. Dan kami bersyukur Tuhan, ini juga proteksi yang luar biasa yang kami nggak bisa bayangkan Tuhan, tapi ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus kita minta. Haleluya. Sama-sama katakan terima kasih Tuhan Yesus. Segala dosa saya sudah diampuni, yang masa lalu, yang sekarang, yang masa depan, selama-lamanya. Saya adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Berjalan sebagai orang benar, hidup sebagai orang benar, diberkati sebagai orang benar. Saya miliki kepemilikan saya di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berbahasa kiralah. Saudara, apapun kerinduan saudara, apapun doa-doa saudara, saudara lihat kiralah. Apapun permintaan imam besar di dalam kemah suci, itu accepted by God, diterima oleh Tuhan. Dan apapun berkat yang dia terima di dalam kemah suci, semua umat menerima. Kita punya imam besar agung yang melintasi segala langit. Kita dibawa masuk. Kita bahkan imamat rajani. Mari saudara, apa yang saudara rindukan, pertolongan apa yang saudara rindukan, Tuhan katakan, Tuhan akan memberikan pertolongan kita pada waktunya. Tuhan sudah sediakan hidangan raja. Tuhan sudah sediakan semua. Tuhan tidak menahan-nahan berkatnya, Tuhan tidak menahan-nahan kebaikannya. Ayo pakai 1 menit ini berdoa. Doa pribadi, lepas pribadi, minta aja, minta. Apa yang saudara rindukan, semua Tuhan lebih rindu. Tuhan rindu melihat keindahan saudara, kemuliaan saudara. Saudara anak-anak kerajaan, tidak kurang tidak lebih, sempurna kemuliaannya. Terima kasih Bapa. Engkau Tuhan jawaban bagi segala persoalan kami. Yesus ternyata jawaban bagi semua pertolongan kami yang kami perlukan. Terima kasih Bapak. Bapak berkati negeri ini, berkati Presiden, Wakil Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala, Wakil Presiden, dan seluruh Menteri aparat pemerintahan dari pusat sampai daerah, Gubernur, Wali Kota, Bupati, aparat pemerintahan baik sipil maupun militer. Bapak, kami minta grace, kami minta favor bagi bangsa ini, karena kami aman, sejahtera, beribadah di tengah-tengah bangsa yang sejahtera. Karena ada Engkau di tengah, di pusat, Engkau yang kami tinggikan, muliakan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Berkati pemilik gedung ini juga, semua staf karyawan, dan sejahtera Tuhan, damai dan shalom. Terima kasih ya Bapak. Bentar kami berpisah, kami mengangkat tangan kami, hati kami melekat dengan hati Bapak, sumber segala berkat. Saudara, angkat dua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Kalau Tuhan berkati, tidak ada kutuk. Tuhan melindungi saudara semua. Kalau Tuhan melindungi, kita sudah lihat tadi, tidak ada yang dapat menembus perlindungan Tuhan. Tuhan menyinari saudara, tidak ada jalan yang gelap. Dengan wajahnya memberikan saudara semua favor, kasih karunia, right time, right place, right person. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara, tidak pernah mengalihkan sedetik pun. Kita anak kesayangannya yang terus dilihat, yang terus dipantau, yang terus tidak pernah sekalipun melupakan kita atau meninggalkan kita. Dia Immanuel, memberikan kita shalom, peace, shalom, damai sejahtera yang bukan dari dunia ini, tapi dari surga, dari Tuhan sendiri. Tuhan memberkati saudara dengan berkat Ulangan 28. Diberkati di kota, diberkati di ladang, diberkati keluar, diberkati masuk, dimanapun saudara berada, dimanapun Tuhan memberkati adonan saudara, bakul saudara, pekerjaan tangan, pekerjaan bisnis, usaha, sekolah, semuanya, kandungannya, keturunannya, anak, cucu, mantu, semua keturunan, generasi demi generasi, semuanya diberkati. Terus memberi pinjaman, bukan minta pinjaman, terus naik bukan turun, jadi kepala dan bukan ekor, terus di atas bukan di bawah. Tuhan memberkati begitu luar biasa. Tuhan menyinari saudara terus dengan kasih-Nya.
anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan, penghiburan, penyertaan, dan berkat Roh Kudus senantiasa bersama saudara saya hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima katakan amin, amin, haleluya. Salam satu sama yang lain, Tuhan Yesus berkati. Ya, doa persembahan masing-masing lah ya. Tuhan berkati. Halo, berkati. Halo, dari mana? Kedudukan nginep ya? Anak-anaknya dia aja? Ya, tadi ya. Gak apa-apa. Biasanya ibadah di mana? Di Jakarta. Oh, GKJ. Udah main keliling Bandung. Kita gereja dia di Singapura. Cuman kalau sinodenya di Bandung. Itu dulu kalau dia umur 40 itu ada Pingster Dewi.